Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku, hari ini kita seperti biasa, 2 hari ini saya libur karena agak ada sedikit problematiko atau masalah atau keperluan sedikit. Maka sekarang kita akan lanjutkan bab tentang sholat. Karena ini sholat itu penting hari ini sekalian. Nampak-nampaknya sholatnya hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat ya. Tetapi ini sesuatu yang sangat penting dan tidak semua orang bisa melaksanakan sholat. Terutama sholat di masjid, di mana adzan dikumandangkan. Kita akan melihat atau membacakan dulu tentang sunat yang dilakukan sebelum sholat. Yang pertama itu ada azan. Kemudian yang kedua ada iqomah. Jadi ada iqomah. Bab tentang azan ini tidaklah mesti harus suaranya merdu ya, atau suaranya keras melengking. Tidak juga seperti itu. Karena sejatinya azan itu adalah untuk memanggil, memberitahu waktu datangnya sholat. Azan dan iqomah hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa azan dan iqomah itu adalah fardu kifayah karena kedua-duanya menjadi syiar di dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW dari Malik bin Huwairis, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila datang waktu sholat, hendaklah azan sholat seorang di antara kamu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu menjadi imam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Azan dan iqamah hanya disyariatkan untuk sholat fardu, sholat 5 waktu saja, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau sedang mengurus kambing atau di tengah padang, maka azanlah untuk menyerukan sholat dan keraskan suaramu dengan seruan itu. Karena sesungguhnya jin, manusia dan apapun yang mendengar selama suara orang azan itu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maka penting ya, ketika sudah masuk waktu azan, maka hendaklah kita itu mengumandangkan azan. Tapi syaratnya apabila ada orang 10 ya 1 orang yang mewakili ya. Dan hendaknya suara itu dengan keras, tidak harus merdu ya, sekali lagi tidak harus merdu. Dan setiap yang mendengar itu akan menjadi saksi bahwa dirinya mau mendirikan daripada sholat. Iqomah perempuan, ini penting ini. Bagi jamaah perempuan, menurut kata yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, disunatkan iqomah saja. Azan tidak disunahkan karena azan itu diucapkan dengan suara yang nyaring keras. Hal itu tidak layak bagi perempuan, sebab dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi pendengar. Azan dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Disunahkan azan pada telinga kanan anak yang baru lahir dan iqamah pada telinganya pada yang kiri. Pelan-pelan saja azan sebelah kanan, iqamahnya sebelah kiri. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang lahir anaknya, maka azanlah pada telinga kanannya dan iqamahlah pada telinga kirinya. Maka anak itu tidak dimudaratkan oleh jin, tidak kena penyakit kanak-kanak. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali. Faedahnya, supaya kalimat yang mula-mula didengarnya sewaktu ia lahir di dunia ini ialah kalimat tauhid. Demikian juga sewaktu ia akan meninggal dunia, hendaklah diajarkan dan diperingatkan dengan kalimat itu. Jadi ketika lahir ya, adzan iqamah, ketika mau meninggal dunia juga hendaklah diajarkan juga
Ya, sehingga apa? Sehingga waktu lahir itu kalimat tauhid dia dengarkan, waktu mau meninggal dunia kalimat tauhid itu dia didengarkan. Di dalam orang naza mau meninggal dunia, pentingnya untuk diucapkan telinga kiri, telinga kanan ya. Kanan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah diucapkan sehingga orang yang mau meninggal dunia teringat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau mungkin dalam batinnya. Nah, jadi ketika seseorang yang hidup sehat di sampingnya mengucapkan la ilaha illallah, maka kita yakini saja ketika dia sudah terbiasa hari-hari dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika sakaratul maut, ketika mau meninggal dunia, maka ucapan itulah yang akan biasa dikeluarkan, meskipun dalam hati atau mungkin dalam keadaan agak kebayang, bukan hanya nafasnya, tapi hatinya kita yakin bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yakinlah bahwa dia bisa mengucapkan la ilaha illallah meskipun dalam hati dia. Kenapa? Karena dia hari-hari melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, ajarilah orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Nah, ini kan jelas nih betapa pentingnya dari kalimat la ilaha illallah, mengenalkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena iblis, setan membisikkan di kirinya, maka kanannya diingatkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di kirinya itu senantiasa setan iblis itu mengingatkan tentang hartamu, hartamu, kerjaanmu, kerjaanmu. duitmu, istrimu, anakmu, pangkatmu, kedudukanmu. Dan mereka ada dalam batin, dalam pikir mereka ada perkelahian antara kebaikan dan keburukan. Maka siapa yang membantu? Yang membantu itu adalah kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia jauh dari agama, yang dideketin adalah kebanyakan jabatan, pangkat, kedudukan, sebagainya, maka setan tuh membisikannya sehingga dia tuh condong ke kirinya lebih kuat. Ketika setan mengingatkan hartamu, hartamu, mobilmu, mobilmu, pangkatmu, pangkatmu, kedudukanmu, jabatanmu, maka ini penting juga. Misalnya yang meninggal ini seorang laki atau suaminya, maka istri mengingatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harta. Harta bukan jadi Tuhan, jabatan bukan jadi Tuhan, kedudukan bukan menjadi Tuhan, kekayaan, mobil bukanlah Tuhan, tapi yang Tuhan adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka apabila dia sering dalam kehidupannya ini taat pada Allah Subhanahu wa taala, ada juga harta, kedudukan, jabatan, tetapi dia juga selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak, kejabatan, dan semua yang dimilikinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia rajin, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meninggal dunia, bisikan-bisikan setan tidak mempan bagi dirinya. Hartamu, hartamu. Maka dia mengucapkan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Harta bukan Tuhan. Jabatan bukan Tuhan. Nah, seperti itu. Sehingga dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah kalimat
barang siapa meninggal dunia, ya, dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Man syahida alla ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan setan ini tidak mau, dia tidak ridho manusia ini mati dalam keadaan mengingat Allah, karena dia tidak akan mempunyai kawan dia atau kawan dia berkurang di neraka. Maka dia mengucapkan kalimat yang membisikkan tentang kesenangan dia di dunia, hartanya, kedudukan. Maka ini penting sekalian hadirin rahimakumullah. Bagaimana dalam diri kita ini ketika ada orang yang meninggal, datang dia untuk ditalkinkan. Nah, minimal kalimat mengingat Allah, ya, Allah dalam batinnya. Kalau bisa dia tidak mengatakan la ilaha illallah, ya. Nah, jadi isyarat kalimat la ilaha illallah ini penting. Sehingga Rasulullah SAW pun menginginkan kepada umatnya, apabila ada orang yang munaza mau meninggal dunia, maka bisikin kalimat la ilaha illallah. Sekarang syarat-syarat azan dan iqamah. Yang pertama, orang yang azan dan iqamah itu adalah orang yang sudah mumazis, berakal. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat, kecuali azan subuh boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Jadi mungkin jam 3, jam 2 sebelum subuh, 1 jam sebelum azan subuh boleh dikumandangkan azan. Jadi untuk azan yang kedua, dari Jabir bin Samurah yang bercerita, Bilal azan apabila matahari telah tergelincir, tidak dikurangi lafaz azan itu, kemudian ia belum iqamah sehingga Nabi keluar. Apabila beliau telah keluar, barulah Bilal iqamah, yaitu setelah melihat beliau Rasulullah SAW. Riwayat Ahmad dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang lain dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, janganlah terhalang salah seorang kamu dari makan sahur karena azannya Bilal. Sesungguhnya Bilal itu azan agar orang yang sedang beramal kembali beristirahat, dan orang yang tidur agar bangun bersiap-siap untuk sholat. Riwayat jamaah kecuali Tirmizi. Jadi dilakukan azan itu sebagai tanda bahwa orang itu, ini zaman Nabi ya, bahwa azan itu sebagai tanda saja. Nah, sebagai tanda masuknya daripada sholat, tetapi bukan maksudnya udah sholat. Nah, ketika dia iqamah, itulah baru orang-orang itu melaksanakan sholat. Ya, karena zaman Nabi ini tidak ada jam, maka tandanya itu adalah azannya Bilal radhiyallahu anhu. Tanda azan Bilal itu jam 2, jam 2 atau setengah 3. Nah, belum saatnya untuk sholat. Sholatnya kapan? Nanti ketika udah menjelang iqamah. Dan azan itu maksudnya membangunkan orang yang masih tidur sehingga mereka bisa sahur. Nah, gitu. Kalau kita di Indonesia, kalau udah azan itu berarti sudah masuk sholat. Nah, padahal sholatnya itu ada 10 menit, ada 15 menit baru qomat. Kenapa? Karena di sini tanda menurut orang-orang kita, orang Muslim di Indonesia itu, tanda berarti berhentinya untuk sahur. Karena kebiasaan tadi. Sementara zaman Rasulullah SAW, azan itu tandanya dia orang itu untuk sahur, untuk bangun. Sementara qomat itu tanda mau sholat. Nah, ini perbedaannya. Maka antara azan dan qomat itu panjang lama waktunya. 3. Orang yang azan dan iqamah itu hendaklah orang Islam. Orang kafir tidak boleh azan. Yang keempat, kalimat azan dan iqamah hendaklah berturut-turut. Berarti di dalam azan ini tidak ada kalimat yang dijedakan. Azan tetap azan. Maka azan itu diselingi dengan minum, nah tidak boleh. Begitu juga iqamah tidak boleh diselingi dengan minum. Nah, tapi dia ada jeda waktunya antara azan dan qomat. Tidak langsung azan, habis azan langsung qomat, tidak. Karena mengikuti daripada sabda Rasulullah SAW tadi.
Yang kelima, tertib. Artinya kalimat-kalimatnya teratur, ya, sebagaimana tersebut di atas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah gitu. Jadi adanya berturutan. Bukan Allahu Akbar terus kemudian hayya 'ala shalah, tidak. Tapi berurutan seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu juga qomat. Nah, ya berurutan. Nah, sekarang yang disunatkan dalam adzan dan iqamah, pertama, orang yang adzan dan iqamah hendaklah menghadap ke kiblat. Yang kedua, hendaklah berdiri, jangan duduk. Kemudian yang ketiga, hendaklah dilakukan tempat yang tinggi. Kalau dulu, sekarang ada mic, ya ada mic, pakailah mic itu sebagai suara agar suara lebih keras, lebih didengar oleh orang-orang yang jauh. Yang keempat, muadzin hendaklah orang yang keras dalam suaranya, lantang. Nah, bukan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tidak seperti itu, tapi keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suara keras. Allah pakai mic lebih keras lagi. Kemudian muadzin hendaklah suci dari hadas dan najis. Jangan sampai dia kentut ya. Hendaklah, itu namanya hendaklah ya. Kentut mau adzan, jangan. Sebaiknya yang sudah berwudu. Kalau gimana kalau pas di tengah-tengah dalam keadaan kentut, ya langsung dilanjutkan aja. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kentut. Nah, maka lanjutkan saja, nggak apa-apa. Jangan harus wudu, ya kan ini hendaklah. 6, yaitu membaca sholawat atas Nabi sesudah selesai adzan. Bagaimana bacanya? Kalau udah teriak la ilaha illallah, maka doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Sebagaimana ini di doa ini di sini ada Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah Muhammadinil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan ladzi yu'addah innaka la tuflihul mi'ad. Nah, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang sedang didirikan ini, berilah Nabi Muhammad SAW derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh, disunahkan membaca doa di antara adzan dan iqamah. Adzannya ini ada, yaitu apa? Dari Anas bin Malik ya berkata, Rasulullah telah berkata, doa permintaan di antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Maka ketika antara adzan dan iqamah kan ada waktu ini, jedanya panjang, ada 10 menit, ada 15 ya, di Indonesia. Kalau zaman Nabi panjang lagi, maka disitulah berdoa. Disunahkan untuk berdoa. Dan Rasulullah katakan maka doanya tidak akan ditolak. Demikian hadirin rahimakumullah, saudaraku sekalian, bab tentang salat dengan diawali dengan azan dan iqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam diri kita untuk bisa melaksanakannya, dan kita akhiri dengan ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.